Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Ayub. Ayub 39 ayat 1 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Sampai 30, Pak Awi. Sampai 38. Ayat 39, 1 sampai 30, Bu, disuruhnya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Awi. Iya. Dapatkah engkau... Ada yang salah ini, Ayub 39 itu ada Sampai 38 ayat. Iya. Jadi harus dibagi 2, 1 sampai 20, 21 sampai 38. Baik, terima kasih, Pastor. Jadi sampai 20 ya. Saya baca sampai 20 kan? Iya. Oke. Baik, terima kasih. Ayub 39 ayat 1 sampai 20, demikian firman Tuhan. Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda? Kalau mereka merangkak di dalam sarangnya, mengendap di bawah semak belukar, siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkauk-kauk kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan? Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak? Atau mengamat-amati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lama sampai genap bulannya? Dan mengetahui waktunya beranak? Dengan membungkukkan diri, mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang. Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Siapakah yang mengumbar keledai liar? Atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya, dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Ia menertawakan keramaian kota, riak si pengiring. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya dan mencari apa saja yang hijau. Apakah lembu hutan mau takluk kepadamu atau bermalam dekat palunganmu? Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dengan keluhan? Atau apakah ia akan menyisir tanah lembah mengikuti engkau? Percayakah engkau kepadanya karena kekuatannya sangat besar? Atau kau serahkankah kepadanya pekerjaanmu yang berat? Apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya bahwa ia akan membawa pulang hasil tanahmu dan mengumpulkannya di tempat pengirikanmu? Dengan riang, sayap burung unta berkepak-kepak. Tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras, seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia, karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Demikian pembacaan firman. Baik, saya lanjutkan Pak Awi. Iya, silakan, Bu. Sampai 38 ya. Ya. Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya.
Engkaulah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Ringkiknya yang dahsyat mengerikan. Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira. Dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Kedahsyatan ditertawakannya, ia tidak pernah kecut hati, dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Di atas dia tabung panah gemerencing, tombak dan lembing gemerlapan. Dengan garang dan galak dilulurnya tanah, dan ia meronta-ronta kalau kedengaran bunyi sangkakala. Ia meringkik setiap kali sangkakala ditiup, dan dari jauh sudah diciumnya perang. Gertak para panglima dan peki. Oleh pengertianmu kah burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan? Atas perintahmu kah Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi? Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai, mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-amati, anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas disitulah dia. Terima kasih Bu Vivin. Pak Apengkue, kalau begitu bisa baca dari Lukas 12 ayat 1 sampai 29 gitu ya Pak. Bisa Pak? Oke, siap. Ya, terima kasih. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang tidak dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Makan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata, saudaraku, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya kepada mereka, berjaga-jagalah dan berwaspadalah, dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Walaupun berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung pada kekayaannya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat,
Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadi dengan orang yang mengumpulkan. Suaranya hilang. Bumi. Pak Pengkue. Iya, awas sebentar lagi bunyi Pak. Tolong dilanjutkan aja. Oke. Jadi saya 21 ya. Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur, dan yang tidak menuai, dan yang tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak meminta dan yang tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukannya semua itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dengan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang dapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan biarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus,
Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, kalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia memulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk. Maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dengan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, dia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, dia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya diberi, banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah akan aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, dan kamu berkata hari akan terik, maka hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau yang tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah firman Tuhan. Silakan Pak Paul. Ya, haleluya. Pak. Hari ini cuma 2 pasal, tapi panjang banget ya. Luar biasa, ada hampir 100 ayat kita hari ini baca. Namun berbahagialah orang yang memiliki firman Tuhan dan setiap hari dia hidup di dalam kasih-Nya. Karena firman itu kan jadi rema itu kan jadi iman. Iman itulah yang akan menyelamatkan kita semua. Nah, Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk belajar dari alam, dari nature ya, yang ada di dunia ini.
Kemarin kita disuruh melihat ke atas, ke langit, ke universe, ke semesta. Sekarang kita disuruh melihat ke alam. Ya, saudara, ketika kita belajar, Ibu Ana tolong tampilkan Pengkhotbah 3 ayat 19. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 19. Apa bedanya Alkitab dengan orang Islam dengan orang Kristen? Orang Islam itu memandang rendah binatang. Ya. Orang Kristen itu menghargai binatang. Orang Yahudi itu menghargai binatang. Ya, ketika orang Kristen ketika orang Islam itu menganggap bahwa manusia orang-orang kafir lebih rendah, lebih buruk daripada binatang, maka di dalam kekristenan mau orang benar, mau orang nggak benar, ya nasibnya sama seperti binatang. Artinya jangan sombong. Tuhan ngajari kita perumpamaan tentang berbagai macam binatang. Ya, Tuhan ajari kita berbagai macam perilaku binatang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Saya heran kenapa orang Islam tidak mau belajar dari binatang. Apakah ada ibu makan anaknya, orang tua yang makan anaknya? Banyak, ya, banyak. Alkitab dengan jelas menuliskan 2 kali, ya, 1 kali ya, satu penyerangan Raja Aram mengepung, lalu ada seorang ibu yang menyembelih anaknya buat dimakan, ya kan? Nah, harimau saja nggak makan anaknya, saudara. Tapi manusia itu tega makan anaknya, ya. Harimau saja nggak tega. Kita belajar dari binatang. Banyak sekali perilaku binatang yang lebih mulia. Anjing akan ingat siapa yang ngasih makan, manusia enggak. Banyak ya manusia-manusia yang jangankan lupa sama yang ngasih makan, sama ibunya saja dia berani angkat tumitnya sama orang tuanya. Anjing saja tidak akan pernah menggigit majikannya, saudara. Ya, tapi berapa banyak Anda nolong orang yang ditolong itu malah mencelakakan Anda. Ya kan? Pengkhotbah 3 ayat 19, Bu Ana. Pengkhotbah 3 ayat 19. Nah, banyak sekali kita merasa lebih mulia dari binatang. Tetapi kenyataannya perilaku kita itu lebih buruk dari binatang. Bahkan orang-orang yang beragama. Binatang itu tahu tolong menolong, ya. Binatang itu tahu menolong, saling tolong menolong mereka. Manusia nggak ngerti tolong menolong. Mereka selalu berpikir untukku dulu, untukku dan untukku. Bahkan dia sudah lebih saja tetap untuk binatang. Kalau sudah kenyang dia taksit, ya. Dia bisa tadi tolong menolong tanpa harus diajarin, ya. Tanpa harus diajarin. Sudah siap ayatnya Bu Ana, Pengkhotbah 3 ayat 19. Ini Bu Ana ada di sini nggak nih? Tadi Jangan-jangan udah keluar, Pak. Terus masih sign out ya? Iya. Tadi sih udah keluar. Udah nih, udah deh, udah masuk. Iya. Pengkhotbah 3 ayat 19. Nah, kenapa ini nggak bisa ditampilkan ini? Saya punya karena saya di lantai 3, Bu Ana di lantai 1 ini. Iya. Ganti tampilannya jangan dari sini karena kecil sekali, nggak kelihatan. Saya saja yang tampilkan, aku aja yang tampilkan yang. Nah, ya, ini harus ditampilkan ya supaya Anda bisa
Orang-orang di Indonesia sampai hari ini, orang Kristen di Indonesia masih di framing sama Islam ya. Kalian berpikir manusia lebih, kemarin waktu saya ngajar di kelas apologetik itu sampai ada yang kaget-kaget. Kalau kita sama dengan binatang dong. Emang sama, saya bilang. Emang sama. Siapa yang membedakan kamu dengan binatang? Ya, saya tunjukkan ya. Oke, sudah. Bahkan disebutkan dengan ya, lihat ya ayatnya nih. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Ya, mamalia. Anda dan saya sama dengan binatang. Wah, hina sekali Pak, kurang ajar penghinaan. Anda merasa terhina. Ya, kita berpikir lebih mulia dari binatang. Tapi kenyataannya banyak kali binatang menunjukkan perilaku yang lebih mulia daripada manusia, bahkan daripada manusia-manusia yang mengaku dirinya beradab. Binatang itu kalau membunuh karena satu, dia mempertahankan dirinya, atau dia mau makan. Manusia membunuh, enggak yang ustadz, enggak yang pendeta, cuman karena iseng. Ya kan? Dia tembak burung, udah selesai, tinggal pergi, burungnya nggak dimakan. Dia tembak ular, ularnya dikasih air keras. Dia tembak tupai, dia tembak binatang, cuma dikasih air keras saja, cuman buat hiasan di rumahnya. Ya kan? Binatang membunuh itu untuk bertahan hidup karena dia diserang atau dia mau makan. Dia tahu apa arti berilah pada kami makanan kami yang secukupnya. Hari ini dia makan, besok dia cari makan lagi. Ya kan? Manusia mengumpulkan makanannya, bukan ngumpulin makanan, saudara. Disia-siakan setiap kali dia makan, dia bunuh, dan dia hanya ambil sedikit. Ya kan? Sehingga di mana lebih baiknya manusia dari binatang? Karena banyak kali menunjukkan bahwa binatang lebih baik pada akal budinya, Pak. Enggak. Anda kalau ngerti bagian struktur bangunan terhebat yang dibuat pernah ada, itu dibangun oleh semut, ya kan? Dia bikin struktur komunitas. Manusia kalah loh bikin strukturnya lebih rapi, sehingga ketika banjir mereka bisa nggak kebanjiran loh, semut-semut ini, ya kan? Karena mereka tahu bagaimana membuat kantung-kantung sehingga kalau banjir pun mereka nggak kebanjiran, walaupun sarangnya ada di tanah. Nah, saudara, setiap kali kita memikirkan kita ini lebih hebat daripada ciptaan Tuhan yang lain, ya, kita ini sedang menjadi orang yang bodoh, ya. Kita ini lebih mulia daripada binatang. Saya sering di sekolah diajarin begitu sama guru. Siapa bilang? Ya, ya, Anda akan menjadi lebih mulia dari binatang. Anda akan lebih mulia daripada yang lain ketika Anda hidupnya penuh kasih. Tetapi binatang pun bisa penuh kasih ya. Saudara pernah ngelihat anjing menangisi atau anjing yang menolong binatang lain yang lagi kesulitan? Anda pernah lihat? Banyak ya. Secara naluri mereka bisa menolong yang lain. Bahkan seekor harimau yang memelihara binatang lain
ya kan? Banyak sekali itu terjadi di alam semesta ini. Tuhan suruh ajar, sebenarnya kita belajar dari binatang-binatang. Ya, kita pun dipanggilnya domba-domba. Hina sekali, saya pernah ya waktu pertama kali membaptis orang-orang Iran ini, orang-orang Syiah ini ya. Lalu Pastor Fred yang di Jerman itu, ya, Pastor Fred yang di tempat kami membaptis itu, dia ngasih perumpamaan tentang keledai. Kita ini seperti keledai dan seperti berbeda. Orang ini marah, saudara, orang pastor, tolong jangan samakan kami dengan binatang. Karena kami tidak terbiasa disamakan dengan binatang. Lah saya bingung, saya kaget kan. Marah dia disamakan dengan binatang. Pastor ini sampai mukanya merah semua, kebingungan, dia kelabakan, saudara. Waduh, aku sudah menyinggung hati mereka. Terlalu tinggi, terlalu sombong ajaran orang-orang ini ya. Tapi kalau saya lihat dalam perdebatan di Facebook, di media sosial, mereka memang sombong sekali ya. Merasa dirinya mulia. Bahkan ditulis di dalam ayatnya kan, seburuk-buruknya ya orang kafir itu lebih buruk daripada binatang. Saya nggak yakin kalau namanya Mother Teresa itu yang kafir itu lebih buruk daripada binatang. Saya justru melihat Abdul Somad itu lebih buruk dari binatang. Daripada Mother Teresa. Ya. Saya justru melihat ya orang-orang seperti Habib Rizik itu lebih buruk hidupnya daripada Paus Francis. Jauh, saudara. Orang kafir sebaik-baiknya adalah kalau orang sudah jadi, itu perasaan sombong. Lalu itu diframingkan tiap hari kepada Anda yang tinggal di Indonesia, bahwa Anda lebih mulia dari binatang. Kalau di Eropa sih, kalau di gereja-gereja Eropa, nggak ada ya khotbah manusia lebih mulia daripada binatang ya. Karena mereka tahu, justru kita disuruh belajar bagaimana merawat semesta ini seperti binatang ini merawat alam semesta. Khotbah-khotbahnya kalau di gereja Eropa ini sudah environment ya. Beda ya. Karena di Indonesia khotbahnya masih tentang teologi kemakmuran, ya kan. Di sini khotbahnya itu bagaimana merawat alam semesta loh, sudah setiap minggu khotbahnya itu. Bagaimana Anda merawat semesta, sama seperti binatang itu merawat alam semesta ini loh. Ketika manusia menghancurkannya, binatang ini merawatnya. Tuhan itu suruh kita belajar ya dari alam semesta ini, dari binatang-binatang ini, bagaimana mereka merawat satu sama lain. Ada kalanya kita harus menumpahkan darah, tetapi secukupnya. Kalau manusia itu nggak pakai kata cukup, saudara, namanya menumpahkan darah. Perang pun kalau bisa yang mati semuanya mati semua. Binatang enggak, secukupnya. Begitu sudah selesai mereka cuma saling ngancam terus udah pergi, mereka meninggalkan musuh-musuhnya. Bahkan tawuran itu ya, kalau Anda melihat tawuran binatang buas pun secukupnya, saudara. Manusia enggak cukup, enggak puas kalau belum dibalas dendamnya. Kalau belum dihabiskan lawan-lawannya. Bahkan mereka berperang atas nama agama yang sama sekali nggak merugikan mereka kan. Kalau ada orang Islam, Kristen hidup bersamaan, siapa yang dirugikan coba? Nggak ada. Tetapi kemudian mereka saling bunuh karena dia Islam, karena dia Kristen. Wah, itu dikhotbahkan juga di sini, saudara. Kamu saling bunuh karena kamu Kristen, kamu Islam. Karena kamu Katolik, karena kamu Protestan. Karena kamu Syiah, Ahmadiyah. Nah, Tuhan ngajari kepada kita di dalam penderitaan. Ya, untuk belajar dari binatang-binatang ini. Yang mereka tetap menaruh harapnya kepada Tuhan. Mereka menaruh harapnya, makanya pemberitaan Injil itu bukan hanya kepada
Beritakanlah Injil kepada manusia saja. Enggak, saudara. Markus 16 itu jelas ya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Loh Pak, makhluk masa saya injili Pak? Bertobatlah Tuhan Yesus, kalau kamu tidak terima Tuhan Yesus, kamu ya hai anjingku, kamu akan mati masuk neraka. Loh, karena kamu mengartikan Injilnya kayak orang Islam. Injil itu kita balik lagi ke maknanya. Apakah arti kata Injil? Injil itu evangelion, kabar sukacita. Ketika ada anjing di pinggir jalan yang lumpuh habis ditabrak, kamu tolong. Lalu kamu memberitakan kabar sukacita kepada si anjing ini dengan membawanya ke rumahmu dirawat. Ya kan? Ketika Anda merawat binatang-binatang yang terluka ini kan Anda sedang memberitakan kabar sukacita kan. Ketika ada orang-orang yang, kalau Anda lihat di Indonesia itu ya, saya jarang sekali ngelihat burung bagus di alam liar ya. Kalau ada burung bagus pasti sudah ditangkepin. Adanya kalau Anda di hutan ngelihat burung-burung bagus itu hanya di hutan. Ya bahkan Anda pergi ke desa pun sudah nggak ada burung kutilang apa segala macam. Dulu waktu kecil iya mungkin 1-2 ya. Saya sesuatu banget kalau saya di Indonesia itu, saya lagi di itu lihat ada burung kutilang, ada di pohon cemara ya, di pucuk pohon cemara burung kutilang berbunyi. Sekarang mah udah nggak ada. Saudara begitu dengar ada burung kutilang bunyi, saudara keluar ambil pedang tembak pasti. Orang-orang di Indonesia kan begitu kan naturnya kan. Enggak yang Kristen, enggak yang Islam, sama saja. Anda punya bedil enggak di rumah, senapan angin yang buat nembak-nembak burung? Jangan ya, jangan punya. Anda punya, pegang, anak-anakmu diajarin, disuruh nembakin tupai, suruh nembakin tikus. Enggak usah ya. Nah, saya nggak tahu ya motif Anda punya senapan angin di rumah itu buat apa. Tetapi rata-rata orang punya senapan angin di rumah ya ada burungnya ditembak, ada apa ditembak. Hatinya nggak tahu pengen mematikan yang hidup pokoknya. Kalau saya selama tinggal di Eropa ya, saya keluar dari rumah aja saya bisa ngelihat burung yang ekornya panjang ya, warnanya hitam putih, ekornya panjang, terus dia bisa nyanyi, bagus sekali suaranya ya. Tiap hari kita ngelihat begituan, saudari, di taman kita. Kadang-kadang malah kalau kita kasih beras, kita kasih beras atau apa benih gitu ya di depan rumah itu, dia ngumpul semua binatang-binatang apa burung-burung ini ngumpul. Banyak ya di depan rumah-rumah orang-orang ini yang mereka taruh-taruh begituan. Padahal mereka katanya ateis ya. Katanya ateis, sudah dapat Tuhan. Tapi mereka tahu menghargai binatang-binatang ini sebagai yang sama. Mereka menyamakan dirinya dengan binatang-binatang ini. Kasihan kalau sampai tidak punya rumah. Kalau ada sampai burung jatuh, apa ada sarang jatuh, kalau di Indonesia langsung diambil, taruh di sangkar. Mereka enggak, saudara. Diambil lagi, taruh di pohonnya. Anda taruh di sangkar kan, aji mumpung, rezeki nomplok nih, dapat anak pitik ini. Lihat ini gedenya anak pitiknya kayak apa nih, wah begitu, anu ya dimakan nanti kalau sudah besar disembelih sendiri. Ya kan disangkar, kasihan. Kalau mereka nggak taruh di pohonnya lagi. Ya, atau mereka taruh pohon, kalau pohonnya sudah rontok, ya mereka taruh di tempat yang tinggi, bikinkan. Mereka malah sengaja bikin sarang-sarang di atas itu, sengaja dibikinkan buat burung-burung merpati itu di tengah kota. Ajaib ya. Bagaimana bisa ketika orang-orang ini malah justru melakukan perintah, atau orang-orang yang katanya tidak bertuhan ini malah justru menghargai binatang-binatang ini daripada orang-orang yang katanya bertuhan. Dan hidup mereka jadi lebih makmur ya. Hidup mereka jadi lebih sejahtera kan. Anda amatin deh, negara-negara yang sejahtera. Jangan bilang Arab Saudi binatang nggak dihargai. Anda kalau di Eropa, di Belanda, atau di Jerman,
Anda motong ayam, nggak tuntas, ayamnya seminggu masih jalan-jalan, Anda bisa masuk penjara loh. Kalau di Indonesia malah jadi tontonan masuk ke YouTube ya, masuk ke TV One. TV One memang beda. Geblek ya, ini seminggu ayam jalan-jalan nih potong, malah buat tontonan. Kalau di sini Anda, siapa yang motong ini? Didatangi sama partai binatang, saudara. Masuk penjara Anda. Motong ayam nggak tuntas, nggak sampai mati, mayat dibiarkan bisa jalan-jalan seminggu. Ya, Anda kalau ketahuan makan anjing itu ya, masuk penjara, saudara. Anda ketahuan motong anjing itu, karena anjing bukan untuk dimakan. Ya, Anda bisa masuk penjara loh. Anda kalau punya anjing, 2 hari nggak diajak jalan-jalan, tetanggamu tahu, lapor polisi, Anda bisa didenda loh. Tiap hari Anda kalau ngajak jalan-jalan anjingnya. Makanya saya bilang anjing di Eropa lebih beruntung daripada bayi-bayi di Indonesia. Belajar dari binatang-binatang ini, saudara. Belajar cintanya. Bahkan di dalam kebuasan, kebrutalan mereka, mereka tidak makan anaknya. Ya ada binatangnya makan anaknya, tapi ada. Tapi harimau saja yang buas enggak. Tuhan ajari kita untuk belajar sama alam semesta ini. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kabar sukacita itu bagi tanaman-tanaman. Kalau Anda nyemprotin terus pakai pestisida, Anda punya rumah ya, di taman Anda itu Anda semprotin pakai pestisida. Anda cuma mau bunuh 3-4 ekor ulat, ya kan? Lalu Anda pakai pestisida sudah nyemprot ya saudara. Tetanggamu keracunan, racunnya itu kemana-mana. Kelewatan ya. Artinya yang terjadi kan? Nah, di dalam penderitaan itu kesempatan Anda belajar. Bagaimana para binatang-binatang ini ketika mereka menderita? Mereka selalu berkata secukupnya. Penderitaan itu kan terjadi karena Anda ingin lebih dari yang secukupnya kan? Binatang-binatang ini tahu kata secukupnya, saudara. Ya, makanya Tuhan mengajarkan kita tentang binatang. Tuhan mengajarkan kita tentang nature, tentang tanaman, tentang bunga-bunga, tentang kehidupan di alam ini. Kita disuruh belajar. Jadi dalam Roma 8 dikatakan segala makhluk menanti-nantikan saatnya anak-anak Allah itu dinyatakan. Karena saat ini mereka menderita. Manusia disuruh mengelola bumi. Ya, beranak cuculah, taklukkanlah bumi. Tetapi manusia tidak menaklukkan bumi, melainkan dengan rakusnya mengeksploitasi bumi. Tidak mengelola lagi dengan cinta. Nah, disitulah penderitaan masuk dalam hidupmu. Ketika kita tidak lagi mengelola bumi, tidak menaklukkan bumi dengan cinta, tapi dengan keserakahan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.